Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Punggawa dengan NIM 1929041008. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis data menggunakan aplikasi SPSS Part 2. Analisis data terhadap jurnal berbahasa Inggris yaitu yang berjudul Android Based Educational in Indonesia TEYL yang diteliti oleh Vika Megawati. Dalam video ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu kasus penelitian. Penelitiannya yaitu menggunakan uji paired t-test. Pokok bahasa yang kedua yaitu penafsiran hasilnya menggunakan paired t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dan terakhir yaitu kesimpulannya, hasil ujinya dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan uji paired t-test. Pertama yaitu kasus penelitiannya. Di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan game edukasi berbasis Android terhadap peningkatan belajar siswa terhadap kosakata berbahasa Inggris pada siswa kelas SD Negeri Waung, Krembung, Sidoarjo. Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan game edukasi tersebut, peneliti menerapkan metode penelitian pre-eksperimen atau desain post-test, pretest post-test. Satu grup. Tes pertama yang disebut dengan pretest yang dilakukan sebelum game edukasi berbasis Android digunakan. Kemudian, tes kedua dilakukan setelah game edukasi berbasis Android digunakan. Tes ini disebut dengan post-test. Dengan melakukan 2 tes tersebut, maka peneliti memiliki 2 hasil, yakni hasil pretest dan hasil post-test. Adapun rincian data hasil tes pada sampel 18 orang siswa kelas 4 SD Negeri Waung, Krembung, Sidoarjo adalah sebagai berikut. Ini adalah tabel distribusi dari hasil uji pretest dan post-testnya. Terdapat 18 siswa yang dilakukan pengujian, masing-masing memiliki nilai pretest dan post-test. Selanjutnya yaitu penafsiran hasil menggunakan uji paired t-test dengan SPSS. Di sini menggunakan uji paired sample t-test yang merupakan bagian dari analisis statistik parametrik untuk uji hipotesis secara komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test umumnya berupa data berskala atau interval rasio atau data kuantitatif. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara 2 sampel atau 2 kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Misalnya, pada data jurnal ini, yaitu tes sebelum, yaitu pretest dan tes sesudah post-test, penggunaan game edukasi berbasis Android terhadap peningkatan belajar siswa terhadap kosakata bahasa Inggris. Terdapat 2 data yang saling berkaitan, yaitu data hasil pretest dan data hasil post-test. Tabel pertama yaitu tabel output test normality. Sebagaimana aturan dasar dari analisis statistik parametrik, yaitu data penelitian haruslah terdistribusi secara normal berdasarkan tabel test of normality pada bagian uji Shapiro-Wilk. Dihasilkan data SIG untuk pretestnya sebesar 0,014 dan untuk post-testnya sebesar 0,000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
skor pretest dan skor posttest terdistribusi secara normal. Selanjutnya yaitu tabel yang kedua, yaitu tabel output paired sample statistik, di mana tabel ini menghasilkan statistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti, yaitu nilai data pretest dan nilai data posttest. Untuk nilai pretest diperoleh rata-rata atau min sebesar 76,67 dan untuk nilai posttest diperoleh rata-rata atau min sebesar 83,89. Jumlah responden atau siswa yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 18 orang siswa. Untuk nilai standar deviation-nya atau standar deviasinya pada pretest sebesar 13,320 dan nilai posttest sebesar 18,515. Terakhir adalah nilai standar error min-nya untuk pretest sebesar 3,139 dan nilai posttest sebesar 4,364. Karena nilai rata-rata atau min pretest yaitu 76,67 lebih kecil dibanding nilai posttestnya yaitu 83,89, maka terdapat perbedaan rata-rata atau min hasil dari pretest dengan hasil posttestnya. Yang ketiga yaitu tabel output paired samples correlations. Tabel ini menunjukkan hasil korelasi antara kedua data atau variabel, yaitu variabel skor pretest dan skor posttest. Nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,399 dan nilai signifikansi atau sig sebesar 0,101. Karena nilai sig yaitu 0,101 lebih besar dibanding probabilitas yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara variabel pretest dan posttest. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, di mana hipotesis awal atau H0 yaitu rata-rata skor pretest dan skor posttest adalah sama. Lalu hipotesis alternatif atau H1 yaitu rata-rata skor pretest dan skor posttestnya berbeda. Selanjutnya yaitu tabel output paired sample test. Pada output ini dihasilkan nilai mean pair difference sebesar minus 7,222, yaitu nilai selisih antara nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata posttest. Kemudian diketahui nilai sig two-tailed sebesar 0,107 dan kemudian nilai T hitung atau T-nya adalah sebesar minus 1,704. Jika kasus seperti ini, maka nilai T hitung atau T yang negatif dapat bermakna positif sehingga bernilai 1,704. Berdasarkan tabel dari level sig kriterianya di sini T itu lebih besar atau sama dengan 0,107 atau lebih besar dari sig-nya, maka level signifikansinya tinggi. Sehingga karena level signifikansinya tinggi, maka H0 atau hipotesis awal ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Kesimpulan selanjutnya itu kesimpulannya. Berdasarkan hasil output tabel paired sample test didapatkan bahwa hipotesis awal atau H0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, di mana H0 itu rata-rata nilai pretest dan rata-rata nilai posttest itu sama, sedangkan alternatifnya yaitu nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata posttest itu berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
rata-rata antara pretest dengan posttest, yang artinya terdapat pengaruh penggunaan game edukasi berbasis Android terhadap peningkatan belajar siswa terhadap kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas 4 SD Negeri Wow, Kerempung, Sidoarjo. Ya, itulah yang sempat saya presentasikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.